Nah, kita manusia yang masih hidup kan butuh energi untuk hidup ya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channelnya Koko. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua lagi sehat dan bahagia di balik layar ini ya. Ini adalah episode 5 dari Diet with Koko. Di episode kali ini kita akan bahas satu hal yang kita semua mungkin udah pernah dengar, kalori. Pas lagi diet, kalori itu satu hal terpenting untuk diketahui. Karena kalau pas diet kita nggak peduli sama yang namanya kalori dan nggak hitung kalori, kita sedang mempersiapkan diri untuk gagal diet. So, pastikan kamu tahu dan praktekkan all about kalori di episode ini dan tonton sampai akhir ya. So, let's go diet with Koko. Teman-teman, sepertinya ada suatu anggapan yang mengatakan bahwa diet itu sama dengan mengurangi makan. Dan walaupun ini nggak salah, tapi hal ini menimbulkan anggapan lain bahwa semakin sedikit makan, maka diet akan semakin sukses, dan inilah yang salah. Untuk ngerti kenapa hal ini salah, kita harus paham sama yang namanya kalori. Tentu buat sebagian besar orang, istilah ini udah nggak asing lagi. Kalori ini adalah satuan yang menyatakan energi. Sama seperti misalnya satuan Celcius menyatakan suhu, atau satuan meter menyatakan panjang. Nah, kalau kalori menyatakan energi. Nah, kita manusia yang masih hidup, kan butuh energi untuk hidup ya. Kita tentu tahu kita butuh energi kan, buat jalan, buat bicara, buat gerak. Tapi udah tahu belum sih, bahkan buat bernafas, buat jantung kita berdetak, buat organ tubuh kita bekerja, itu juga perlu energi. Nah, besarnya energi minimum yang kita perlukan untuk hidup dalam sehari disebut sebagai BMR atau basal metabolic rate, dinyatakan dalam kalori. Tapi kan kita tahu ya, kita berharap hidup kita nggak cuma diem aja kan, nggak cuma tiduran aja, sehari-harinya kita juga gerak, kita kerja, kita ketawa, kita main, dan lain-lain. Nah, karena kita beraktivitas inilah, kita butuh energi tambahan. Jadi ada satu istilah lain yang dinamakan TDEE, Total Daily Energy Expenditure, yaitu jumlah energi dalam kalori yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas dasar dan aktivitas tambahan dalam sehari. Nah, karena kita hidup perlu energi, inilah alasan kita makan. Jadi kita makan untuk tetap hidup gitu ya. Terus yang perlu kita tahu adalah setiap orang punya BMR dan TDEE yang berbeda-beda. BMR seseorang terutama ditentukan sama jenis kelamin, usia, tinggi badan, dan berat badan. Sedangkan kalau TDEE ditentukan sama hal-hal tadi dan juga tergantung sama aktivitas sehari-hari. Logikanya, seseorang yang aktivitasnya banyak perlu energi yang lebih banyak dibandingkan orang yang aktivitasnya sedikit atau diem doang. Jadi teman-teman, kalau diilustrasikan dalam satu hari waktu kita makan dari pagi sampai malam, kalau di total kemungkinan kita akan jatuh pada 3 kategori besar. Yang pertama, total kalori dari makanan yang kita makan dalam sehari di bawah BMR. Yang kedua, total kalori dari makanan yang kita makan di antara BMR dan TDEE. Dan yang ketiga, total kalori dari makanan kita dalam sehari di atas TDEE. Sederhananya, secara teori, kalau dalam sehari kita makan melebihi TDEE, berat kita akan naik. Kalau dalam sehari kita makan di bawah BMR, berat badan kita akan turun. Tapi dalam jangka panjang, ini tidak sehat dan akan memberi dampak negatif karena hitungannya kita makan terlalu sedikit. Dan kalau kita makan di antara BMR dan TDEE, nah ini yang bagus untuk tujuan fat loss. Berat badan kita tetap turun tanpa meresikokan diri dengan dampak negatif makan terlalu sedikit. Nah, ketika kita diet di awal-awal, mungkin kita akan tergoda untuk makan di bawah BMR di kondisi ketiga ini. Kenapa? Karena biasanya di awal diet kita masih semangat-semangatnya untuk diet dan kita pikir makan di bawah BMR akan membuat kita cepat turun berat badannya. Dan waktu kita bandingkan, memang benar kok kalau makan di bawah BMR bisa jadi berat badannya lebih cepat turun dibandingkan kondisi yang kedua. Tapi ingat ya, di episode sebelumnya kita udah paham bedanya fat loss dan weight loss, dimana dua hal ini nggak sama. Kalau berat badan kita turun dengan cepat, itu belum tentu sehat dan tidak berarti lemak kita berkurang. Sedangkan kalau tujuan diet kita itu fat loss, ini yang bagus. Kita mau berat badan kita yang turun itu karena lemak tubuh kita berkurang, bukan karena massa otot atau massa air.
Nah, menurut penelitian percobaan dengan sekelompok orang, kalau kita makan di bawah BMR di kondisi ketiga ini, terdapat kemungkinan penurunan massa otot berbarengan dengan penurunan massa lemak. Beda dengan di kondisi kedua, di mana penurunan berat badan itu didominasi oleh lemak. Mungkin ada yang mikir, loh nggak apa-apa dong kok, kan kalau di bawah BMR jadi cepet turun berat badannya karena otot dan lemak dua-duanya berkurang kan? Nah, kalau kamu masih mikir gini, mungkin kamu belum nonton episode sebelumnya nih, atau belum ngeh. Tujuan diet yang sehat adalah fat loss, bukan sekedar weight loss. Karena yang membuat kita nggak sehat waktu kita kelebihan berat badan adalah lemak, bukan otot. Kalau kita kekurangan otot, kita malah jadi jompo atau gampang capek. Nah, jadi di episode ini Koko mau menekankan lagi nih, kalau masih ada yang berpikir diet yang bagus dan sukses adalah kalau berat badan cepat berkurang, kamu salah. Diet yang bagus dan sukses adalah diet yang konsisten dan membahagiakan. Yang kita perlukan itu bukanlah cepat, yang kita perlu itu konsisten, menjalankan dengan senang, dan hasilnya kita jadi lebih sehat, baik fisik maupun mental kita. Kalau kita masih terus berpikir diet harus cepat sukses, berat badan harus cepat turun, dan kita harus cepat kurus, dan kamu makan di bawah BMR, yakinlah bahwa diet kamu itu nggak akan tahan lama dan nggak akan konsisten. Diet kamu akan terasa sangat berat dan ujung-ujungnya kamu akan stres sendiri. Akhirnya batal diet lagi dan tetap nggak sehat. Jadi berapa sih kalori yang harus kita makan dalam sehari? Jurnal penelitian mengatakan bahwa untuk fat loss secara konsisten, defisit kalori yang tepat adalah sekitar 70-80% dari TDEE kita. Jadi kita harus tahu TDEE kita dulu. Kita bisa pakai website ini untuk tahu TDEE kita. Kalau nanti kamu buka, kita akan ditanya nih, gender, umur, berat badan, tinggi badan, sama level aktivitas kita. Nih, misalnya Koko umur 25, terus berat badannya 80, tinggi badannya 170, dan kita harus pilih level aktivitas kita dalam seminggu. Apakah kamu jarang olahraga? Apakah kamu olahraga 1-3 kali dalam seminggu? Atau 4-5 kali? Atau setiap hari? Kalau kamu semakin aktif, nantinya hasil TDEE kamu akan semakin besar. Dan artinya kamu jadi bisa makan lebih banyak tanpa khawatir berat badan naik. Terus nanti hasilnya seperti ini. Ini sekitar 2400 kalori ya. Jadi kalau misalnya Koko tadi beratnya segitu, kalau Koko mau diet sehat, kalori hariannya itu direkomendasikan 80% dari 2400 ini, atau sekitar 1900-an kalori. 1900 kalori ini dibagi-bagi untuk sarapan, makan siang, snack, dan makan malam. Nah, jadi dalam diet yang sehat nggak ada tuh istilah skip sarapan atau skip makan siang atau takut makan karena takut berat badan naik. Kalau kamu hitung kalori makanan kamu dan make sure total dalam seharinya itu konsisten sekitar 80% dari TDEE kamu, maka kamu akan tetap fat loss atau mengurangi lemak tubuh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, untuk memenuhi kalori harian itu, apa yang harus kita makan ya? Kalau misalnya 80% TDEE-nya Koko adalah 1900 kalori, boleh nggak sih Koko isi semuanya dengan makan mie instan 5 bungkus? Apakah sehat dan bakalan tetap fat loss? Nah, untuk bisa fat loss, jenis makanan kita harus tepat dan nggak bisa sembarangan juga. Mau tahu gimana caranya? Make sure kamu nonton episode berikutnya dari Diet with Koko tentang makronutrien. Jadi pastikan kamu like, subscribe, dan stay tune.